Assalamualaikum. Selamat datang di sekolah Miss Al-Amin. Persembahan dari Siti Isfurja Barus dari mahasiswi PPL. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum masuk ke materi, mari kita berdoa agar Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami materi hari ini. Ayo, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihah. Oh iya adik-adik, kita selawatan yuk biar hati kita semakin tenang dalam memahami materi ini. Ayo sama-sama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke adik-adik, kita masuk ke materi. Maka pengertian makhluk hidup. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, makhluk merupakan sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Sementara definisi hidup adalah sesuatu yang terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. Melansir dari Encyclopedia Britannica, makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau bisa mengalami perkembangan bentuk. Selain itu, makhluk hidup atau organisme ini mampu menjalankan fungsi kehidupan serta mempunyai banyak sel dan jaringan dalam tubuhnya. Dengan kata lain, makhluk hidup adalah organisme atau suatu entitas yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Dalam hal ini, manusia, hewan, dan tumbuhan. Setelah kita belajar Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Bernapas adalah ciri-ciri makhluk hidup yang paling umum dan yang paling utama. Proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida disebut dengan proses bernapas. Oksigen itu sendiri digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi kimiawi, dan energi yang dihasilkan berfungsi untuk berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh tubuh. Manusia dan hewan bernapas menggunakan paru-paru. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau pori-pori. Ikan atau hewan laut bernapas menggunakan insang.
Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan atau nutrisi. Makanan dan air merupakan kebutuhan utama bagi setiap makhluk hidup. Makanan itu sendiri mempunyai fungsi untuk menghasilkan energi, mengganti sel-sel yang rusak, dan diperlukan untuk melakukan pertumbuhan. Sementara, air mempunyai fungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Semua makhluk hidup memiliki cara yang berbeda-beda dalam memperoleh makanan, seperti tumbuhan hijau yang memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Yang ketiga, bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak, hanya saja hanya satu makhluk hidup yang tidak bisa bergerak bebas, yaitu tumbuhan. Tumbuhan bergerak sesuai arah matahari. Hal itu dilakukan karena matahari merupakan bagian dari fotosintesis. Sedangkan manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat dengan alat gerak yang dimiliki. Alat gerak pada manusia dan hewan dapat membantu mereka dalam melakukan gerakan atau perpindahan tempat. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. Setiap makhluk hidup memiliki reaksi yang berbeda-beda saat terjadi perubahan di sekitarnya. Reaksi ini membuktikan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Rangsangan dapat berupa panas, dingin, cahaya, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Indera yang ada di manusia dan hewan salah satu fungsinya adalah untuk mengenali adanya rangsangan, seperti rangsangan cahaya. Indera yang akan bereaksi adalah mata. Ketika mencium bau atau aroma, maka alat indera yang bereaksi adalah hidung. Telinga akan bereaksi ketika mendengar suara getaran atau bunyi-bunyian. Lidah yang peka terhadap rasa, dan kulit yang akan peka terhadap sentuhan. Sekian dulu ya adik-adik materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Setelah kita belajar, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin.